Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Pria tegap itu menyambut uluran tangan Lisa. Sudah lama tidak bertemu. Lisa bicara pada Alvaro, mengabaikan keterkejutan Nilam. Benar. Satu kata mewakili semua. Mereka benar cocok. Batin Lisa. Nilam tidak menyangka sahabatnya melakukan ini. Ini pertama kalinya dia melihat Alvaro memakai pakaian selain warna hitam ataupun putih. Abu warna kaos yang saat ini pria itu kenakan dengan tulisan likes di bagian dada. Berkat paksaan Lisa mereka bisa duduk satu meja. Awalnya pembicaraan mereka seputar bisnis, sekarang merambat ke masalah pribadi. Kata Nilam, kamu lagi ada perjalanan bisnis ke Riau? Mendengar namanya disebut, Nilam memutar lehernya menatap sahabatnya. Apaan Lisa? Kapan dia mengatakan soal Alvaro yang ke Riau? Alvaro menatap Nilam. Wanita itu menceritakan tentang dirinya. Tidak jadi, ayahku sedang dirawat, untuk itu penerbangan ke Riau dibatalkan. Pak Udgom sakit. Nilam tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Selain Anda sukses di bidang bisnis, ternyata Anda sosok penyayang. Sudah pantas sepertinya Anda memiliki sebuah keluarga bahagia. Ini bukan sindiran. Lisa ingin jika Alvaro serius dengan perasaannya, maka ada kepastian untuk Nilam. Alvaro tidak marah. Nilam baru mengenal dirinya, dia bisa lebih bersabar. Terlebih ia tahu sang mantan dari wanita yang diincarnya sepertinya memiliki tanda menyesal telah meninggalkan Nilam dan memilih wanita yang katanya cinta pertamanya. Mungkin Nilam tidak bisa melihat gerak-gerik Yuda. Tapi sebagai sesama pria, Alvaro menyadari itu. Martabat laki tidak diukur dari kekuasaan, melainkan cara dia menghargai wanita. Ucapan pria yang terlihat bertanggung jawab. Alvaro pria yang tidak hanya keren, sepertinya dia juga pria yang bisa mengayomi. Lisa bisa melihat kesungguhan dari binar mata Alvaro pada sahabatnya. Sepertinya Alvaro tulus, tidak ada niat memanfaatkan Nilam. Mau memanfaatkan apa? Sedang dari Nilam dia tahu bahwa Alvaro alias Jenar adalah putra dari Tuan Udgom yang terkenal dengan kekayaannya. Intinya kita butuh waktu untuk berpikir. Tidak ada yang bisa Yuda lakukan selain membuat kesepakatan bersama sang istri, berharap Ruliana mau mengerti keadaannya. Sudah 2 hari Yuda juga tak bisa mengunjungi Milea. Niatnya hari ini dia akan membawa putrinya menemui sang ibu, berharap akan ada kabar baik setelah keduanya bertemu. Setidaknya sedikit meredam amarah Maulida padanya. Kenapa harus pindah ke apartemen segala? Tidak hanya marah, Ruliana tersinggung dengan ucapan suaminya. Kamu tahu kan jika hubungan kita sedang tidak baik saja. Yuda berusaha menekan suaranya agar tetap kecil. Apa yang tidak baik? Baik saja. Ruliana mencabikkan bibirnya. Yuda menghela napas lelah. Ana, please. Hatimu yang tidak baik saja, bukan hubungan kita. Jerit Ruliana mendorong tubuh Yuda. Ana, diam. Tidak ada yang harus pergi dari rumah ini. Kamu tahu kan mas, selama ini tidak pernah sekalipun aku tidak menurut padamu. Saat ini bukan kamu yang butuh pengertian. Tapi aku, ibumu sudah menyudutkanku, jangan sampai kamu melakukan hal yang sama. Tangis Ruliana pecah. Yuda meraup wajahnya, dia bimbang dengan keputusannya. Maaf, Ana, aku benar minta maaf. Ucap Yuda penuh sesal. Ruliana menatap suaminya dengan nyalang dan mengepalkan tangan. Pergi, usirnya. Ana, kita memang butuh. Pergi, balas Ruliana penuh penekanan. Yuda hanya mampu menatap nanar pada Ruliana. Memohon tidak ada artinya jika Ruliana sedang marah. Yuda juga tidak menyangka jika Ruliana akan benar mengusirnya tanpa ragu.
Bersyukur tidak ada adegan benda melayang seperti kejadian di rumah ibunya kemarin dulu. Karena tidak ingin membuat istrinya semakin marah, Yuda memutuskan benar-benar pergi ke apartemennya seperti tujuan awal. Kejadian beberapa hari ini menguras emosinya. Yuda butuh menenangkan diri dan juga berpikir lebih jernih. Kalau Jenar melamarmu gimana? Apa? Nilam mengerjap, lantas tersenyum simpul. Tidak mungkinlah, Sa. Nilam tidak pernah berpikir seperti itu. Dia masih terlalu muda. Bukankah garis takdir rahasia Tuhan? Lisa kembali meyakinkan sahabatnya. Nilam tidak menyanggah pendapat Lisa. Hanya saja kegagalan masa lalu membuat dirinya tak mudah menjatuhkan pilihan. Selayaknya kisah Cinderella yang berakhir di tengah malam, pernikahannya pun tak mendapatkan lagi harapan untuk hari esoknya. Kita, layaknya kata itu seharusnya bisa sampai menjadi kami. Tapi tidak ia ketahui jika sejak awal kata kita itu tidak pernah ada, karena yang sebenarnya kala itu. Yuda sudah memiliki keinginannya sendiri. Adanya mereka dan Nilam harus rela menyerah di 28 hari menjadi seorang istri. Bukan hal remeh, kegagalan masa lalu bisa menimbulkan rasa trauma. Tanpa diketahui siapapun, perpisahannya dengan mantan suami 8 tahun lalu membuat hati Nilam tertutup rapat untuk sekedar menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ia teramat kecewa dengan pernikahannya yang berujung perpisahan. Memang benar Nilam yang memilih pergi. Tapi siapapun juga pasti memilih jalan yang Nilam tempuh jika di posisi yang sama. Duduk berhadapan dengan Alvaro, Nilam juga tidak tahu kenapa harus menuruti titah Elsa sementara dia bisa saja mengelak atau berdalih sedang banyak pekerjaan, bukan malah terjebak di tempat ini. Aku hampir saja menyusul kalian ke toilet wanita, ucap Alvaro mengawali percakapan. Tadi ketemu teman jadinya ngobrol dulu, jawab Lisa. Asal ngobrol di dalam toilet? Untuk pertanyaanku tadi anggap saja aku sedang. Aku serius, potong Alvaro cepat, mendahului ucapan Lisa. Nilam berpikir Alvaro akan menganggap ucapan Lisa hanya sebuah candaan. Kenyataannya yang terjadi sekarang berbanding terbalik dengan hal yang harusnya logis menurutnya. Apa yang akan dibicarakan Alvaro? Usia hanya angka. Jika aku sudah menyukai seseorang, aku akan mengejarnya hingga dapat. Tapi sebelum itu aku akan memastikan bahwa yang kuincar mau menerimaku. Dan belajar memberikan hatinya untukku, pastinya setelah adanya pengikat. Setidaknya harus ada keyakinan itu padaku. Nilam dan Lisa meneguk ludah. Berbicara soal yakin, bukankah itu sudah terlalu jauh? Kini kelopak mata Nilam mengerjap. Ia tak akan menjawab soal itu. Alvaro kembali mengunci manik wanita yang telah membuat dirinya merasakan sesuatu yang telah disia-siakan Yuda. Dia yakin hatinya tak mudah menjatuhkan pilihan, hanya saja pesona Nilam yang memang terlalu kuat membuatnya ingin segera mengumumkan isi hatinya. Jangankan langkah, tatapannya saja tak sanggup dilepaskan oleh Nilam. Di netra itu Nilam menemukan ketulusan juga kejujuran dari bait kalimat yang membuatnya tercengang. Aku tidak memaksa, aku harap kita masih bisa menjadi rekan. Tapi apa kamu tidak ingin mencoba membuka diri untukku? Bukankah Alvaro terlalu berani? Mereka baru kenal belum lama ini. Lantas mengapa kaki ini begitu yakin dengan perasaannya? Bagaimana pendapat orang lain terhadap hubungan yang ditawarkan Alvaro, tapi lebih ke dirinya sendiri yang merasa tak pantas karena statusnya yang seorang janda dan ibu dari seorang anak. Masih sangat awal, meski ditolak pun Alvaro tidak berkecil hati, tak juga putus asa. Dia menghargai perasaan wanita tersebut. Lisa tersenyum manis, terjebak antara dua orang yang batinnya belum terpenuhi. Ribet memang. Dibandingkan perasaan tertarikku padamu jauh sebelum itu, aku lebih tertarik pada Milea. Aku menyayanginya, ingin memberinya sebagian waktu yang kumiliki. Kamu seorang ibu bukan? Pasti kamu tahu apa yang kubiarkan.
Harusnya itu keluar dari bibir Yuda yang statusnya adalah ayah kandung Milea. Tapi kenapa kalimat itu harus meluncur dari milik pria bujangan yang bahkan masih begitu muda? Aku harus segera kembali ke rumah sakit. Untuk itu aku pamit. Tanpa menunggu satu jawaban pun dari Nilam, Alvaro sudah berdiri dari duduknya. Lisa dibuat terkesima dengan sikap Alvaro. Pria itu sama sekali tidak membutuhkan jawaban. Langka. Apa? Laki seperti Jenner itu langka, Nilam. Gak nyesel pasti kalau kamu terima. Usul Elsa yang ditanggapi Nilam dengan decakan kecil. Yakinkan diri ketika mengambil keputusan. Pastikan kamu memahami situasi agar lebih bijak dalam menentukan jawaban. Sesekali nggak ada salahnya untuk menurunkan ego demi kebaikan bersama. Tambah Elsa lagi menyemangati. Jangan ragu untuk melihat risiko dari semua pilihan. Meski nggak semua membuatmu bahagia, namun jalani semua dengan perencanaan yang matang dan juga bijak. Entah sambet apa sahabat Nilam hari ini katanya terdengar sangat bijak. Dan dari penilaian Nilam sepertinya sahabatnya memang benar kesambet. Apa? Kenapa lihatin aku gitu banget? Kesambet? Kulan? Nah kan, mulai nggak jelas. Nilam menoleh mendengar namanya disebut. Aku ajak Milea ke rumah ibu setelah selesai dengan kelasnya. Izin Yuda. Ya, silahkan. Cukup sopan Yuda meminta izin tapi wajah Lisa sudah bersungut melihat kedatangan Yuda. Ngapain sih pakai ketemu dia segala? Kesal Lisa. Kamu lupa, ini tempat umum Tapi kan, dunia tak seluas daun kelor. Saya tidak menyuruh Anda masuk. Tajam kalimat Nilam dengan tatapan dingin menghujam Manik Ruliana yang lancang datang ke kantornya hari ini. Bisa dilihat Nilam jika rahang wanita itu mengeras. Jangan sok suci kamu, tuding Ruliana melangkah anggun melewatinya dan meneliti sekitar. Jangan bawa masalah pribadi ke sini. Ruliana tidak suka dengan tuduhan Nilam meskipun kebenarannya memang demikian. Semua menatap pada dua orang wanita yang terlihat berselisih paham. Ini perusahaan. Saya niat bekerja, bukan adu ego sama kamu. Jauhi suami saya, ucap Ruliana tajam. Seketika bisik langsung memenuhi seisi lobi. Tidak bisa disembunyikan raut penasaran dari wajah karyawan Nilam. Merasa menang Ruliana semakin berani untuk menyuarakan isi kepalanya. Apa Anda tidak malu mendekati laki yang sudah beristri? Harusnya Anda bisa menjaga marwah Anda. Masak sosok pemimpin seperti Anda berniat menjadi seorang pelakor. Nilam masih bisa mengontrol diri. Dengan raut datar wanita itu menjawab tanya sinis dari wanita yang menjadi istri mantan suaminya. Sikap Anda di masa lalu telah mengajarkan saya yang sekarang. Apa yang Anda katakan? Rona kemenangan itu sedikit berubah. Nilam menatap pada kuku jari tangannya. Anda takut dengan karma, sampai berpikir bahwa saya akan membalas apa yang sudah Anda lakukan? Apa? Senyum manis diberikan Nilam pada Ruliana. Sayangnya saya memiliki harga diri, tidak seperti Anda yang rela melakukan apapun demi merebut suami saya. Hening. Suasana lobi yang tadinya riuh karena ucapan Ruliana sebelumnya kini seketika hening. Yang harus Anda ketahui, saya tidak pernah mengemis waktu pada suami Anda. Tapi suami Anda sendiri yang ingin menghabiskan waktunya dengan putrinya, apa salahnya? Bahkan sebagai ibunya saya merasa tidak berhak melarang anak saya bertemu dengan ayah kandungnya. Sungguh. Nilam tidak ingin lagi bertemu dengan Ruliana setelah kejadian beberapa minggu saat wanita itu menggila dan melukainya. Sekarang apalagi yang dilakukan wanita itu? Masih berada di lobi, Nilam mendapat telepon dari Alvaro. Tidak mungkin Nilam mengabaikan rekannya. Tapi masalah dengan Ruliana juga harus diselesaikan. Lanjutkan, titah Nilam saat ponselnya kembali gelap. Saya dengar sistem kerja Anda cukup menawan di negara orang.
Nilam mendengarkan. Di negara sendiri Anda lupa diri. Kasar saat Ruliana menjuluki Nilam demikian. Ucapan Ruliana tidak begitu berpengaruh. Sekarang Nilam tahu cara menghadapi wanita di hadapannya, cukup diam dan skakmat begitu ada kesempatan. Ruliana melanjutkan, sekalipun suamiku memiliki anak darimu bukan berarti kamu bisa memonopoli suamiku sesuka hatimu. Tidak lagi Anda melainkan kamu. Wah, apa wanita itu waras? Anda sedang bernegosiasi? Nilam tidak menyukai kalimat yang diucapkan Ruliana. Sangat ketahuan jika dia begitu ingin dinomor satukan. Jangan lupa jika aku ini masih istri sah Yuda. Nilam tidak marah, dia juga nggak mempermasalahkan hal ini. Sebuah firasat menang sudah dirasakan sejak pertama kali bertemu dengan wanita ini, angkuh dan ingin menang sendiri. Berhenti mendekati suamiku. Untuk apa aku melakukannya? Tidak ada untungnya, sahut Nilam. Tindakanmu sudah menjadi bukti. Masih banyak pekerjaan, sudah cukup waktu yang dilayangkan Nilam. Nilam berlalu setelah merasa selesai. Tatapan dingin Ruliana mengiringi langkah wanita itu. Saat sebuah benda berkilau Ruliana lemparkan tubuhnya didorong seseorang dari belakang, yang membuat benda di tangannya jatuh tak sesuai harapan. Darah, jerit seseorang. Nilam kaget dan segera memutar tubuhnya. Seorang wanita dengan tumpukan map di tangannya tersungkur dalam keadaan memprihatinkan. Security. Keadaan lobi kantor mendadak begitu mencekam. Nilam tidak menyangka jika baru saja menghadapi wanita sakit jiwa. Wanita itu benar merencanakan untuk melukai Nilam. Apakah ini termasuk dalam kategori kasus pembunuhan berencana? Aku mencium aroma dendam di sini. Jangan membuat suasana semakin panas, David. Ini sudah keterlaluan Pak Yuda, istri Anda bisa dijerat dengan pasal berlapis, tidak hanya melakukan pencemaran nama baik, tapi juga dengan pembunuhan berencana. Yuda menatap tidak suka pada David. Tapi yang dikatakan pria itu tak sepenuhnya salah. Lantas bagaimana sekarang? Aku yakin ada hal yang memancing kemarahan istriku. Semua ada prosedur, jadi tunggu kepastiannya saja. Kamu di sini untuk membuatku semakin pusing. Yuda merasa kejadian ini tidak sepenuhnya salah Ruliana, tapi mengingat kejadian beberapa hari terakhir, dia juga merasa ragu jika kemarahan Ruliana sebab tekanan Nilam, terlebih di sini istrinya yang mendatangi kantor Nilam bukan sebaliknya. 2 hari berselang, Ruliana masih berada di kantor polisi. Statusnya sudah naik menjadi tersangka. Tapi wanita itu terus mengamuk membuat petugas lapas kewalahan. Istrimu sungguh kekanakan, Maulida melirik putranya yang duduk di ruangannya. Tidak butuh jawaban, Maulida akan menyelesaikan dengan caranya. Sudah cukup rasanya kelakuan istri Yuda, ia sudah kehilangan kesabaran. Wanita parubaya itu tidak akan membiarkan Ruliana berkuasa dan mendapatkan keinginannya. Tidak akan pernah. Ditinggal bukan lagi sebuah trauma. Sejak Yuda memilih cinta pertamanya, Nilam bangkit. Masih muda dan harus melewati kehamilan dalam sebuah luka tidaklah mudah. Namun semangat itu datang kala dari rahimnya lahir seorang anak perempuan yang sangat cantik. Sejak itu Nilam memiliki banyak alasan untuk hidup. Hari ini Yuda diminta datang ke kantor polisi. Adalah Yuda yang pertama kali melihat ekspresi Nilam ketika dirinya duduk berhadapan dengan Ruliana. Bersama Ruliana laki itu berdiri, Yuda sudah mewanti, anti Ruliana agar tidak bertindak gegabah. Kedatangan Nilam ke sini untuk negosiasi sebelum kasus ini naik ke pengadilan. Ruliana menahan napas melihat tatapan suaminya untuk Nilam. Sementara Nilam bersikap biasa saja, tapi wanita itu tahu Ruliana merasa terganggu. Tapi tatapan Yuda berubah seketika. Beberapa detik kemudian pria muda yang kerap ditemuinya di rumah sang mantan istri ikut memasuki kantor polisi.
Alvaro memegang tangan Nilam ketika langkah mereka sejajar. Dalam balutan dress dengan mode ternama, wanita itu terlihat sangat sempurna. Gulungan rambut memamerkan keindahan leher jenjangnya yang begitu indah. Yuda melihat juga memperhatikan. Anda di sini juga? Tampak sekali Yuda tidak menyukai kehadiran Alvaro, sapaannya hanya formalitas belaka. Alvaro membentuk sebuah senyum. Sebenarnya ini hanya masalah keluarga. Yuda menyindir status Alvaro. Istrimu bukan keluargaku. Sangkalan Nilam membuat rahang Yuda mengerak. Tujuannya hanya ingin mengusir Alvaro secara halus, tapi Nilam justru membuat lelaki itu semakin merasa menang. Karena ini tentang Nilam, dia juga keluargaku. Bravo! Luka terdalam adalah ketika kamu tak mampu melihat dengan mata, dan kesedihan terpendam adalah ketika kamu tak mampu mengucapkan dengan kata-kata. Tangan Yuda mengepal kuat melihat Nilam membalas senyum pria itu. Rasanya Yuda ingin menghadiahi rahang keras yang sayangnya terlihat kokoh itu dengan bogeman. Tapi Yuda sadar di mana dia sekarang. Walaupun ayah baru menemui Milea baru ini, sebenarnya ayah sangat menyayangi Milea. Usai ke kantor polisi Yuda tidak langsung pulang. Dia justru mengikuti mobil Nilam sampai ke rumah mantan istrinya. Berdalih ingin menemui putrinya, sejujurnya dia sedang mengikuti kemauan hatinya. Melihat kebersamaan mantan istri dengan pria muda yang tampan membuat hatinya terusik. Milea mengangguk, sekedar respons yang mungkin sengaja Milea berikan agar ayahnya lega. Milea percayakan sama ayah, Yuda bertanya dengan raut yang masih memancarkan ketidakyakinan. Kalimat yang diucapkan Yuda memang tidak sulit untuk dicerna, hanya saja kalimat itu sukar diterima oleh Milea. Haruskah ia mensyukuri peristiwa hari itu, atau justru mengutuknya? Karena hari itu dia pernah menjadi brengsek membuatnya gelap mata. Banyak yang terluka karena peristiwa kala itu. Tetapi Nilamlah yang menjadi tokoh utamanya. Ia memilih pergi dan membiarkan Yuda bersama kekasihnya. Kala itu pasti Nilam tertekan di antara orang tua mereka. Tapi melihat putrinya yang tumbuh seperti sekarang, Yuda sadar bahwa Nilam tak melalui sesuatu yang menyedihkan. Bukankah ini seperti mimpi, karena ini terlalu indah untuk menjadi nyata? Ia mengagumi wanita yang menjadi masa lalunya. Walau begitu, ia tidak pernah berani membayangkan akan ada di mana ia kembali hidup satu atap dengan Nilam. Cukup dengan wanita itu tidak membatasi jika dia bertemu dengan Milea. Yuda sudah sangat bersyukur. Tetapi hati kecilnya memungkiri, ada rasa iri ketika melihat pria lain bisa memandang terang-terangan pada Nilam, sementara dia hanya bisa secara diam-diam. Seperti tadi, saat ia melihat sang mantan istri dari mobil dengan pria yang dikenalinya sebagai rekan Nilam, dia merasa hatinya diremas dengan tangan tak kasat mata hingga membawanya mengikuti sang mantan hingga ke rumah wanita itu. Walau Nilam tidak melarangnya masuk, tetapi Yuda masih mengingat dengan jelas bagaimana wajah masam Nilam ketika melihat ia berdiri di depan pintu. Yuda mengingat kata-kata mendiang ayahnya. Yuda, Nilam memiliki apapun yang kamu butuhkan. Nilam memiliki segalanya yang menjadikan alasan layak dicintai. Kamu hanya perlu membuka mata. Dan tidak ada siapapun yang lebih beruntung dibandingkan kamu. Nilam tidak hanya layak untuk menjadi pendamping, tapi dia yang akan menjadi sumber kebahagiaanmu kelak. Kembali ke saat ini. Yuda bisa merasakan jika matanya terasa panas. Kata itu benar adanya, ucapan ayahnya benar terjadi. Kini saat rumah tangganya ditimpa masalah, wanita itulah yang menjadi alasan masih adanya setitik kebahagiaan. Milea menjadi pelipur lara hatinya. Dulu tepatnya ketika 1 minggu pernikahannya bersama Nilam, dia dipertemukan kembali oleh takdir dengan cinta pertamanya. Aku mencintaimu. Ya Tuhan. Karena ucapan sederhana itu yang memiliki pengaruh luar biasa untuk Yuda.
Ia tidak percaya bagaimana bisa kalimat Ruliana mampu membuat detak jantungnya terpacu tak menentu. Suara lembut itu seolah menyihir Yuda. Raut polos itu berurai air mata, menatapnya sendu. Berharap Yuda percaya dengan kalimatnya. Dan itu berhasil menyalurkan rasa sakit hampir di semua sisi hatinya. Melenyapkan segala hal benci karena kesalahan Ruliana sebelumnya. Dan kini baru Yuda sadari. Takdir mempertemukan dia kembali dengan Ruliana bukan untuk memberi jalan, agar supaya mereka merajut kembali tapi hanya sebatas menguji rumah tangga dan keimanannya. Dan Yuda terbukti lemah dari segala hal. Sekali ujian datang di awal pernikahannya, dia langsung hanyut dan benar-benar mengikuti langkah yang dituntun oleh nafsu dan kebodohan. Dari tempatnya duduk Alvaro mendengar ungkapan dan pertanyaan Yuda untuk putrinya. Sebagai seorang ayah seharusnya tidak perlu mengatakan hal itu, jikapun dia tulus biar Milea yang bisa merasakannya. Senyum Alvaro langsung terukir di bibir ketika melihat Milea menghampirinya. Gadis 7 tahun yang selalu ia rindukan kemanapun dia pergi. Baru beberapa bulan dia mengenal Milea, tetapi seperti ada ikatan batin yang membuat mereka merasa dekat. Dan itu pun tidak pernah Alvaro ucapkan terang-terangan, hanya tindakan yang bisa pemuda itu tunjukkan. Bagi Alvaro, bagi seorang anak tidak perlu adanya ucapan sayang, perhatian, dan sikap bisa menunjukkan segalanya. Karena anak cukup membutuhkan dua hal itu sebab anak memiliki perasaan yang sangat peka. Om J, tolong jangan pulang dulu, ada yang ingin Milea ceritakan nanti. Yuda mematung mendengar permintaan putrinya pada rekan pria mantan istrinya. Hatinya patah. Harusnya Milea membagi apapun padanya yang notabene-nya adalah ayahnya, bukan pria muda itu yang bahkan hanya modal senyum saat datang ke rumah mantan istrinya. Dia harusnya ada di apartemen, mengabaikan apapun tentang Nilam. Iya, itu seharusnya, karena baru kemarin dia mengajak Milea jalan-jalan. Harusnya dia menulikan telinga dari semua bisikan hati. Bersambung dulu ya teman-teman.